Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua yang ada di rumah? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Sadiah Nur Fitriani atau dipanggil Ibu Fitri dari SDN Negeri Rinjani, Kota Cirebon. Di sini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kelas 2, yaitu tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 3 dan 4. Seperti yang kalian tahu, kita masih dalam pandemi COVID-19. Ya, kita jangan pernah lengah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Ada yang masih ingat nggak apa aja? Ya, mari sekarang protokol kesehatannya itu adalah 5M. M yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak, ya minimal 1 meter. Yang ketiga, mencuci tangan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang keempat, menggunakan masker. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Ya, kalian harus bisa menerapkan semua protokol kesehatan ini dimanapun kalian berada. Ya, sebelum kita belajar, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Ya, yang pertama, kalian siapkan dulu alat tulis. Ya, siapkan pensil dan penghapus serta buku temanya, ya. Yang kedua, kalian siapkan buku LKS juga yang lain atau buku referensi yang lain, ya. Yang ketiga, air minum. Jikalau kalian dalam mengerjakan tugasnya kalian terasa haus, bisa kalian minum dulu, istirahat. Ya, sebelum kita mulai dalam pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Masih hafal kan doa sebelum belajar? Oke, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kalian sudah dipersiapkan semua alat-alatnya? Sudah ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keberagaman benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membagi berturut-turut 3 bilangan dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan keberagaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan alami dengan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang akan kita capai. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama. Ya, di sini kalian perhatikan gambarnya dulu. Coba kalian amati gambar berikut dengan cermat. Ada apa aja sih di situ gambarnya? Ya, Benny dan kawan-kawan sedang bermain apa? Ya, betul. Benny dan kawan-kawan sedang bermain ayunan, ya. Itu Benny dan teman-teman sedang bermain ayunan di taman kota. Nah, setelah kalian tadi mengamati gambar yang telah Ibu berikan, sekarang Ibu punya teks nih, ya. Kalian di sini membaca, ya. Ayo membaca. Di sini teksnya berjudul Bermain di Taman Kota. Ya, kita baca ya teksnya, ya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya bermain ayunan di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan, ternyata terdapat 4 siswa yang bermain di ayunan. Dari kanan ke kiri itu ada Lani, ada Siti, ada Benny, dan ada Udin yang duduk di ayunan.
Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Beni berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain. Ya, kalian bisa pahami dari teks yang Ibu berikan ini? Paham ya? Nah, setelah kalian memahami teks yang telah Ibu berikan, apa ya? Sekarang kita coba yuk menulis. Apa ya menulisnya? Sekarang coba, masih ingat kan teks yang tadi Ibu berikan? Coba kalian buat pertanyaan ya tentang teks yang Ibu berikan tadi, berdasarkan teks yang Ibu tadi. Ya, sekarang kita jawab sama-sama ya. Nah, di sini ada ayo menulis. Ayo menulisnya, kita buat pertanyaan tentang bacaan yang bermain di taman kota. Yang pertama, berapa ayunan yang terdapat di taman kota? Pertanyaan kedua, kemana Beni dan teman-temannya melanjutkan liburan? Yang ketiga, siapa yang mengayunkan ayunan Lani? Yang keempat, bagaimana cara mereka bermain ayunan? Yang kelima, bagaimana cara mereka mendorong ayunan? Nah, ini adalah contoh 5 pertanyaan tentang teks bacaan berdasarkan bacaan bermain di taman kota. Ya, kalian masih ingat kan isinya ya? Nah, Ibu ada lagi nih. Ya, berdasarkan tadi bacaan yang telah kalian baca, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ya. Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Pertanyaan ini ada di buku tema ya sayang ya, tinggal kalian buka saja ya. Ya, kita jawab ya yang pertama ya. Apa yang sedang dilakukan Beni? Apa ya tadi yang sedang dilakukan Beni? Ya, bermain di taman kota bersama teman-teman. Yang kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Masih ingat siapa? Yang duduk di ayunan paling kanan adalah Lani. Ya, pintar. Sekarang yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Siapa hayo tadi yang duduk di paling kiri? Yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin. Betul sekali. Sekarang pertanyaan nomor 4. Siapa yang mengayunkan ayunan Beni? Siapa ya tadi yang mengayunkan ayunannya Beni? Ada yang masih ingat nggak? Yang mengayunkan ayunan Beni adalah Edo. Betul sekali. Yang kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Siapa ya? Ya, yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Ya, betul semua ya. Nah, setelah tadi kalian menjawab pertanyaan tentang teks yang berdasarkan tentang teks bermain di kota, sekarang Ibu ada lagi nih, ya. Kita berdiskusi ya tentang maknanya. Tadi kan ada kata-kata makna taman, kota, dan ayunan ya. Ya, sekarang kita bahas maknanya ya. Sekarang yang pertama, taman. Taman itu adalah tempat menyenangkan yang berisi bunga dan tanaman. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau taman penuh dengan bunga-bunga ya. Ya. Sekarang yang kedua, ada kota. Kota apa ya maknanya ya? Kota itu bisa disebut juga daerah pemukiman. Ya. Yang ketiga, ada ayunan. Ayunan itu apa ya, Bu? Ayunan itu adalah mainan untuk berayun. Ya, pasti kalian pernah kan? Kalian bermain ayunan dengan teman-teman kalian ya secara bergantian ya. Ya, ayunan itu maknanya adalah mainan untuk berayun. Setelah kalian tadi menuliskan maknanya, sekarang kita coba yuk membuat kalimatnya tentang kata-kata 3 di atas tadi. Tamannya. Sekarang ada yang ke-1, taman. Apa ya kira-kira kalimatnya ya? Ya, Ibu kasih contoh seperti ini ya.
Beni bermain di taman setiap sore. Ya, ada di situ ada kata taman, maka dalam kalimatnya pun ada kata tamannya juga ya. Nomor 2, ada kota. Kota apa ya? Ya, Ibu buat seperti ini. Cirebon adalah kota kelahiranku. Ya, kalau kalian mau ganti dengan Cirebon dengan kota kelahiran kalian, terserah, nggak apa-apa, kalian bebas ya. Ya, di sini nomor 3 ada kata ayunan. Ya, Dewi bermain ayunan di taman kota. Itu adalah kalimat ya dengan menggunakan 3 kata yang ada di atas. Ya, kalian bisa ya dengan, atau kalian bisa membuat kalimat sendiri berbeda dengan Ibu, nggak apa-apa ya. Yang penting kata yang tadi berada di dalam sebuah kalimat tersebut. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjut ya. Di sini Ibu pengen kamu mengamati lagi. Ada sebuah gambar. Itu gambarnya apa ya? Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar ayunan ya. Ya, kalian pasti tahu ya ayunan. Nah, setelah kalian amati ayunan tersebut, dari gambar tersebut ada apa aja sih? Ya, yang bisa kita lihat di sini. Ya, dari gambar di samping terdapat apa ya? Yang pertama, sudah pasti ada tiang ayunan. Ya, ada tiang ayunan. Yang kedua, ada tempat duduk ayunan ya, tempat untuk duduk pada saat kita bermain ayunannya. Yang ketiga, ada tali ayunan ya, untuk mengaitkan dari tiang ayunan ke tempat duduk ayunan. Ini adalah benda-benda yang bisa kita lihat dari gambar yang telah Ibu berikan. Ya, sekarang kalian bisa lihat semuanya ya. Di situ ada tiang ayunan, ada tempat duduk ayunan, ada tali ayunan. Kalian pernah lihat semua ini? Pernah ya? Nah, coba sekarang Ibu pengen kalian, setelah kalian amati gambar di samping, sekarang kita coba analisis ya. Kita amati ya keragaman benda pada ayunan tadi ya. Kita masukkan semuanya ya di sini. Yang pertama, di sini ada bendanya tadi apa yang pertama? Ada tali ayunan ya. Ya, ciri-cirinya kayak gimana tadi tali ayunan? Ya, tali ayunan itu ciri-cirinya terbuat dari besi. Bisa juga dari besi, bisa juga dari tali tambang yang kuat ya, bisa juga. Bentuk bendanya gimana kalau tali ayunan? Panjang, sudah pasti ya, panjang tali ayunannya. Yang kedua, tadi setelah tali ayunan ada apa ya? Masih ingat nggak? Yang kedua itu adalah tempat duduk ayunan. Ada yang tahu nggak ciri-cirinya bagaimana tempat duduk ayunan? Ya, ciri-cirinya biasanya itu terbuat dari kayu, tapi bisa juga terbuat dari ban ya. Kalau kalian pernah lihat itu ada tempat duduk ayunan itu terbuatnya dari ban yang dipotong, itu juga nggak apa-apa. Cuman ini berdasarkan dari gambar itu terbuat dari kayu. Nah, bentuknya gimana ya? Segi 4 ya. Yang terakhir tadi apa? Selain tempat duduk ayunan dan tali ayunan, ada tiang ayunan. Betul sekali. Ciri-cirinya bagaimana tiang ayunan? Terbuat dari besi ya, terbuat dari besi yang sangat kuat ya untuk menopang kamu nanti ketika bermain ayunan. Yang terakhir bentuk bendanya apa? Panjang. Betul sekali. Nah, setelah kalian amati dari benda-benda 3 tadi, bisa kita simpulkan ya. Apa ya kita simpulkannya? Nah, berdasarkan tadi pengamatan yang kalian telah tulis, pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Betul ya? Karena setiap tadi benda dari yang tempat ayunan, tiang ayunan, ya itu semuanya memiliki ciri-ciri benda dan bentuk yang berbeda. Oke, bisa dipahami ya kalian ya tentang keberagaman benda yang telah tadi kalian lihat melalui gambar. Nah, sekarang selanjutnya apalagi ya? Nah, sekarang ada ayo membaca. Di sini ada Mei sama Beni ya. Ya, ada Mei. Mei. Di sini kita ayo membaca dulu ya. Bacalah teks di bawah ini ya. Di sini kata Beninya, Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir.
Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masing ya? Nah, ini kita masuk ke dalam matematika ya. Di sini matematikanya itu adalah pembagian. Bisa kita lihat dari cerita Mei dan Beni. Ya, ternyata kata Mei-nya seperti ini. Oh, begini. Ternyata 14 sekop yang kita bagi dengan banyak jenis pasir yaitu ada 2. Ya, tadi ada 2 kan ya? Nah, jadi 14 sekop pasir dibagi menjadi 2, sehingga masing-masing ada 7 sekop. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini adalah model pembagian berdasarkan soal cerita ya. Jadi banyaknya sekop pasir dengan jenis pasir, kalian tinggal bagikan saja ya. Nah, sekarang coba kita berlatih ya. Sekarang Ibu punya soal. Di sini coba kita selesaikan ya dengan soal cerita yang sama seperti tadi, cuman berbeda ya, sejenis tapi berbeda ya. Yang pertama, perusahaan mengirimkan ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapa banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Tadi gimana caranya? Ya, kita bagi dulu ya. Kita bagi bilangan yang terbesarnya yaitu adalah 60. Kita 60 dibagi 5, itu hasilnya adalah 12. Jadi banyaknya ayunan yang dibeli taman kota adalah sebanyak 12. Ya, seperti itu caranya ya, kira-kira ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua ya, kita lanjut ya. Yang kedua, usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke busnya masing-masing. Jika ada 5 bus yang muatannya sama banyak, berapa banyak penumpang setiap bus? Ya, caranya sama kayak tadi, tinggal kita bagikan saja ya. Berarti kita bagikan 100 dibagi 5, itu hasilnya adalah 20. Jadi banyaknya penumpang di setiap bus adalah 20 siswa. Ya. Yang ketiga pun sama, seperti ini ya. Lihat, langsung ya. Taman kota telah memasak pasir sebanyak 24 truk. Memasok ya, bukan memasak. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir yang sama banyak. Nah, berapa ya setiap truknya? Kita bagikan lagi ya, yaitu 24 dibagi 3, hasilnya adalah 8. Jadi, masing-masing bus mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Pengelola taman kota menyediakan 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Jika ada 2 tali di setiap ayunannya, ada berapa banyak ayunan di taman kota? Caranya masih sama ya. Nih, Ibu langsung ya. Jadi 72 dibagi 2 itu hasilnya adalah 36. Jadi banyaknya ayunan di taman kota ada 36 buah. Ya, begitupun dengan nomor 5. Ya, sama aja caranya ya. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan di setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Tinggal kalian bagikan lagi tadi ya. Ada 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi baris ayunan di taman kota ada 9 baris ya. Jadi seperti itu adalah contoh pembagian dari soal cerita ya. Nah, sekarang tadi kan pembagiannya 2 ya, 2. Nah, sekarang kalau pembagiannya 3 bagaimana ya? Nah, sekarang kalau pembagiannya 3 itu diapakan, Bu? Nah, kita lihat slide-nya ya, pembagian 3. Caranya adalah begini slide-nya. Nah, kata bu gurunya, caranya mudah kok. Ya, mulanya bilangan 72 dibagi bilangan 9, hasilnya itu dibagi lagi dengan 2. Nah, gimana ya Bu caranya? Nah, ini Bu kasih contoh gini ya. Pertama yang kalian lakukan adalah 72 dibagi 9 dulu. Itu adalah hasilnya 8 kan? Nah, setelah sudah diketahui hasilnya 8, kalian bagi kembali ke dalam pembagian yang selanjutnya, yaitu 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4.
Jadinya 72 dibagi 9 dibagi 2 itu sama dengan 8 itu adalah hasil dari 72 dibagi 9 dan 2 itu adalah pembagian selanjutnya, maka hasilnya adalah 4. Ya, nah sekarang coba kita ya. Di sini Ibu kasih contohnya. Ada pembagian bilangan menghitung papan di setiap ayunan. Di sini Ibu ada contoh, bukan contoh soal ya. Soal yang pertama itu adalah 14 dibagi 7 dibagi 2. Gimana ya caranya ya? Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kalian bagi dulu 14 dibagi 7. Setelah kalian tahu hasilnya, kalian taruh di depan titik-titik yang paling depan ya. Hasilnya itu adalah 2. Ya. Setelah ada hasilnya, angka yang pembagian terakhir kalian taruh lagi di titik-titik yang keduanya. Ya, jadi didapat hasil itu adalah 2 dibagi 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Ya. Begitu ya ceritanya, cara penyelesaian untuk pembagian yang sampai 3 ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Caranya sama ya, kalian bagi dulu 28 dibagi 7, hasilnya adalah 4. Ya. Setelah itu kalian letakkan angka 2-nya di titik-titik yang kedua. Ya. Jadi 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Betul sekali. Nah, sekarang yang ketiga. Ada 32 dibagi 8. Berapa ya 32 dibagi 8? 32 dibagi 8 itu hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian kita bagi lagi menjadi 2. Hasilnya adalah betul 2 hasilnya. Yang nomor 4. Ada 36 dibagi 4. Berapa ya? 36 dibagi 4 itu hasilnya adalah 9. Setelah itu kalian bagi lagi dengan angka 3. Hasilnya adalah 3. Yang terakhir ada 45 dibagi 5. Hasilnya berapa ya? Ya, hasilnya 9 ya. Kemudian kita bagi lagi angka 3. Jadi hasilnya adalah 3. Bisa dipahami untuk pembagian 3 ini? Ya, yang pertama kalian jangan lupa di rumah tuh kalian hafalkan dulu perkalian ya, sama mama, sama ayah atau bunda kalian hafalkan perkalian supaya hafal semuanya dari perkalian 1 sampai 9. Kalau tidak usah langsung semuanya, sedikit-sedikit sehari satu bisa kalian lakukan, nanti kalian bakalan hafal ya. Nah, setelah kalian tadi belajar pembagian, sekarang Ibu pengen kalian juga membaca lagi di sini. Di sini ada Beni sama Ibu Guru. Beni sama Ibu Guru lagi apa ya di situ ya? Nah, kita lihat ya percakapan antara Beni sama Ibu Guru ya. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini Ibu? Nah, kata bu gurunya, itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Nah, karya seni atau biji-bijian ya, di sini dari cerita kalian, dari cerita yang Ibu kasih ini terdapat ada biji-bijian berwarna merah. Ya, biji-bijian berwarna merah ini termasuk dalam karya seni itu adalah bahan alam atau bahan alami. Ya, bahan alam tuh apa sih, Bu? Yuk kita lihat ya. Di sini ada karya seni. Ternyata dibagi 2, ada bahan alami dan ada bahan buatan. Di sini bahan alami adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan yang berasal dari alam. Ya, benar ya tadi ya. Contohnya adalah biji-bijian, daun, ranting, kulit, kerang dan lainnya. Ya, di sini artinya bahwa bahan-bahan alami itu adalah bahan-bahan yang berasal dari alam. Seperti yang tadi biji-bijian dari pohon. Ya, berarti itu termasuk bahan alami, biji-bijian ya. Tadi yang kedua apa? Bahan buatan. Nah, Bu, kalau bahan buatan apa ya? Nah, kalau bahan buatan ini beda dengan bahan alami. Ya, bahan buatan itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan yang berasal bukan dari alam. Maksudnya gimana, Bu? Bisa juga disebutkan contohnya di sini adalah kardus, sedotan, pita,
dan lain-lainnya ya. Atau Bu, berarti dari pabrik dong, bisa juga seperti itu ya. Yang penting itu bukan berasal dari alam. Di sini Ibu sudah kasih contoh bahan-bahan alami dan bahan buatan. Nah, bahan-bahan ini bisa kalian buat membentuk sebuah karya seni atau sebuah prakarya ya. Prakarya itu misalnya kalian bisa menggunakan kardus untuk membuat tempat tisu ya, tinggal kalian daur ulang lagi, tinggal kalian percantik menggunakan pita atau sedotan, atau bisa juga dicampur dengan menggunakan bahan alam atau ditempelin kardusnya itu kulit-kulit kerang atau biji-bijian ya. Itu adalah salah satu contoh dari prakarya untuk menggunakan bahan alami atau bahan buatan. Di sini Ibu juga akan memberikan contoh ya. Misalnya contoh sederhana itu bisa kalian lihat adalah contoh kartu ucapan ulang tahun. Nah, di sini kalian bisa membuat kartu ucapan ulang tahun menggunakan bahan-bahan alami ya. Kayak gimana sih Bu caranya? Ya, Ibu kasih contoh ya, seperti ini. Ini adalah caranya. Nah, yang pertama, yang pastinya kalian sediakan dulu alat dan bahannya. Di sini yang Ibu buat atau yang Ibu persiapkan seperti yang disebutkan dari gambar yang Ibu telah berikan ya. Ada biji saga ya, ada biji saga, ada kertas karton, ada lem dan biji-bijinya lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Maksudnya di sini bisa kalian menggunakan biji jagung atau biji kacang hijau, boleh di situ juga, atau menggunakan beras juga boleh ya, yang ada di rumah saja atau sesuai dengan yang kamu inginkan. Yang kedua, buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Kamu gambar dulu tuh di situ yang tadi di kertas karton ya, kalian mau membuat seperti apa ya ucapan selamat ulang tahun tersebut ya. Setelah kalian membuat polanya, kalian tempelkan biji-biji yang tadi dengan menggunakan lem ke kertas karton yang tadi sudah kalian buat polanya. Setelah lem dikeringkan ya, dikeringkannya boleh di luar menggunakan atau sinar matahari atau didiamkan dalam ruangan juga boleh ya. Nah, yang kelima, selamat mencoba. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah yang Ibu buat kartu ucapan ulang tahun dari biji saga. Seperti ini ya contohnya, atau kalian bisa menggunakan ide lain ya, boleh nggak apa-apa ya. Ini kalian bisa lakukan untuk di rumah ya. Boleh kalian menggunakan kartu ucapan ulang tahunnya untuk ibu, untuk ayah, untuk teman, atau untuk yang lain. Nah, setelah kalian mengamati tadi menggunakan biji-bijian ya, karya seni. Nah, di sini Ibu pengen kamu perhatikan gambar ya dengan cermat. Di sini Ibu ada gambar 1, 2, 3, 4. Gambar apa aja ya yang pertama? Ya, kita lihat dari kalau dari posisinya Ibu, gambar sebelah kiri itu gambar bola-bola ya. Ya, di sini kita kasih contoh yang pertama itu adalah bola. Nah, kalian ceritakan di sini ciri-cirinya, bendanya tuh apa aja yang berdasarkan gambar di atas. Nah, di sini Ibu kasih contoh bola itu cirinya atau bentuknya boleh. Bentuknya bulat atau memiliki banyak warna. Ya, kita bisa lihat ya di situ warna-warni ya bolanya ya, berbentuk bulat atau berbentuk lingkaran juga nggak apa-apa ya. Yang kedua itu gambar apa ya Bu ya? Yang kedua itu adalah gambar perosotan. Kalian pernah kan melihat perosotannya? Selain ayunan, pasti di taman kota juga kalian pernah melihat gambar atau melihat benda perosotan. Nah, di sini perosotannya warnanya apa? Ya, memiliki warna kuning dan warna biru. Bentuknya gimana kalau perosotan? Melengkung ya, melengkung, atau kalau lurus bisa juga sih, tapi kebanyakan perosotan itu melengkung ya. Nah, yang ketiga itu apa ya Bu ya? Nah, itu adalah tali. Dari gambar di atas, tali itu warnanya apa? Warnanya coklat ya. Tali berwarna coklat, bentuknya yang pasti panjang untuk menyimpulkan seperti yang digambar tersebut. Yang terakhir, nah, yang terakhir ini adalah tangga. Biasanya kalian sebelum bermain perosotan, kalian pasti menaiki tangga dulu kan ya. Nah, ini tangganya di sini menurut gambar itu berwarnanya ungu. Boleh terbuat dari kayu atau terbuat dari besi atau terbuat dari yang dibuat oleh pondasi-pondasi semen ya. Biasanya seperti itu boleh. Tapi
tapi berdasarkan gambar seperti itu. Nah, itu adalah contoh gambar yang harus kalian amati. Nah, dari gambar-gambar yang kalian tadi amati, itu termasuk benda apa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, benda padat ya. Ya, betul. Ternyata benda padat itu banyak ya. Nah, sekarang coba kalau kalian bisa atau masih hafal benda padat seperti apa? Ibu ada soal gambar-gambar ini. Ya, gambarnya banyak ya. Ya, di sini coba kalian berikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Yang mana aja ya Bu benda padat? Ya, kita checklist atau centang ya benda padat ya. Yang pertama kita checklist pada gambar apa? Gambar bola, betul. Yang kedua kita checklist atau centang pada gambar prosotan. Ya, oli termasuk benda padat bukan? Bukan ya, oli termasuk benda cair, jadi tidak usah kita kasih checklist atau centang. Selanjutnya ada tangga. Tangga termasuk nggak benda padat? Betul, tangga termasuk benda padat. Selanjutnya gambar yang di bawah itu ada gambar kayu. Kayu termasuk benda padat bukan ya? Ya betul, kayu termasuk benda padat. Nah, sebelahnya kayu itu ada minyak rambut. Minyak rambut termasuk benda padat bukan ya? Bukan. Minyak rambut bukan termasuk benda padat, jadi tidak usah kalian centang ya. Kita lanjut ke gambar selanjutnya, itu ada ayunan. Ayunan termasuk benda padat bukan? Ya betul, termasuk benda padat, ayunan. Sebelahnya lagi ada apa itu Bu? Sampo ya? Itu gambar sampo. Sampo termasuk benda padat bukan? Bukan, tidak usah kalian centang ya. Lanjut, gambar di bawah itu apa Bu? Es ya? Itu es, esnya warna-warni atau air sirup ya? Boleh. Air sirup yang dimasukkan ke plastik termasuk benda padat bukan? Bukan. Jadi kalian tidak perlu centang. Sebelahnya lah yang tadi ini. Ada gambar tali. Ya, tali termasuk benda padat. Betul sekali. Setelah tali itu ada gambar air di dalam botol. Apakah termasuk benda padat? Bukan. Ya, jadi tidak perlu kalian centang, ya. Yang terakhir ada gambar pasir. Pasir termasuk benda padat bukan ya, Bu? Ya, pasir termasuk benda padat. Nah, kalian tadi sudah bisa ya semuanya menceklis atau mencentang benda-benda yang termasuk benda padat dari gambar yang telah Ibu berikan. Ternyata benda padat pun banyak ya di sekitaran rumah kalian ya. Ya, ada apa saja biasanya? Ada meja, ada kursi, ada lemari, ya banyak sekali ya kalau disebutkan satu-satu ya. Nah, tadi gambar yang tadi adalah salah satu atau beberapa contoh tentang benda padat. Ya. Nah, selanjutnya tadi masih ingat nggak pembagian yang sudah Ibu berikan pada slide sebelumnya atau pada tampilan sebelumnya? Caranya seperti apa? Masih ingat ya? Ya, sekarang kita coba ya, kita lanjut latihan ya. Ya, caranya masih sama, yaitu 12 dibagi 2, hasilnya itu adalah 6. Kemudian kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 2. Ya, caranya masih sama yang tadi. Ya. Yang kedua, ada 15 dibagi 3, hasilnya itu adalah 5. Kita bagi lagi dengan angka selanjutnya, yaitu adalah angka 5. Hasilnya adalah 1. Ya. Selanjutnya ada 22 dibagi 11. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2 lagi. Hasilnya adalah 1. Yang keempat, ada 50 dibagi 5. Berapa ya hasilnya ya? Ya, hasilnya adalah 10. Kemudian kalian bagi lagi dengan angka 5. Berapa ya hasilnya 10 dibagi 5? Hasilnya adalah 2. Ya, betul. Yang kelima,
32 dibagi 4. Hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 8. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Ya, betul ya. Kalian betul semua ya? Ya, tadi jangan lupa pembagian seperti ini caranya ya. Ya, kalian bagikan dulu dengan 2 angka di depannya. Kemudian setelah itu kalian bagi lagi dengan angka selanjutnya. Ya, bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa ya, nanti tinggal kalian berlatih lagi di rumah ya, dengan bunda atau dengan kakak boleh. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai lagi, berjumpa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.